Oke, Fems, welcome back to the other side gitu ya. Konten kita yang reguler mungkin sekitar 2 atau 3 hari sekali gitu ya. Nah, kali ini ada kasus yang lagi viral banget dan menyangkut kemana-mana gitu ya. Yaitu kasus meledaknya depo Pertamina Pelumpang. Dan ini cukup deket, bro, sama kantor gua, bro. Gila, deket banget dan Gila ya. pas gua morning briefing gitu ya. Besoknya Ya. itu karena orang-orang kantor gua kan otomatis banyak yang tinggal di sekitar situ. Itu rumahnya katanya sampai hembusan anginnya ledakannya itu sampai ngebuat pintu rumah mereka itu kayak ke apa sih ke lu tau kan kayak kebuka terus kejeder kayak dar gitu. Itu Oh iya. jaraknya katanya rumah bos gue itu 5 kilometer dari Pelumpang. Itu anginnya pintunya sampai kebuka sendiri dan tetangga-tetangga juga kayak gitu. Jadi lumayan luar biasa gitu ya Ya, dampaknya. yang radius sekitar situ. Wah, ya apalagi radius sekitar situ ya sangat luar biasa dampaknya dan sangat cukup lumayan mengganggu soalnya kan ada bau bensin yang menyengat banget dan segala macamnya. Oke, kita bahas satu persatu dulu nih, Bro. Seperti biasa kita bacain dulu nih sedikit rangkumannya buat teman-teman yang mungkin nggak tahu, mungkin yang dengerin dari luar daerah yang nggak terlalu update Yang sama berita gitu itu. ya. Jadi Pertamina Depo Pelumpang ini ada di daerah Tanjung Priok situ gitu ya, di Jakarta Utara. Nah, dia ini adalah kalau buat teman-teman yang nggak tahu depo tuh tempatnya untuk nyimpen minyak. Jadi bukannya tempat kita biasa isi bensin gitu ya, bukan itu SPBU. Ini depo tuh buat tempatnya dia nyimpen di storage-nya lah ibarat kata. Nah, di Pelumpang ini meledak dan bahkan ledakan saking parahnya itu sampai mengakibatkan 19 orang meninggal dan kurang lebih 49 itu luka-luka dan di rumah sakit sampai hari ini. Nah, langsung aja nih bro. Kasusnya ini sangat viral karena yang pertama selain korbannya yang cukup banyak dan yang jadi masalah adalah karena seharusnya objek vital negara itu ada buffer zone bro, minimal tuh 50 meter. Bahkan kalau bisa lebih gitu minimal ya. Nah, cuma ternyata temboknya si Pertamina ini bahkan katanya nempel sama wilayah rumah warga. Jadi nggak ada 50 meter nih, Bro. Dan bahkan katanya harusnya Ya. tuh buffer zone itu wilayah air. Jadi kalau kebakaran kenapa-napa ya udah di situ aja kebakarannya dikelilingin sama air. Nah, akhirnya menimbulkan polemik-polemik nih ya kan. Eh kenapa bisa nempel kan harusnya kayak gini segala macem. Nah, yang jadi masalah warga itu bilang dia udah puluhan tahun, ada yang katanya udah dari tahun 50 segala macam di sana. Ada yang tahun 60, sorry tahun 60 dan mereka nggak mau direlokasi. Nah, Ya. terus pejabat-pejabat juga bilang, "Lah, orang deponya ada duluan, itu tanah depo, kalian nggak punya kalian ilegal, kok kalian yang malah minta kita yang pindah." Nah, ini menurut lu gimana, Bro? Mas tentang kasus ini nih, Bro? Gue di sini teringat salah satu momen yang dimana waktu itu saat debat Pilgub DKI 2017 kalau nggak salah. Hmm. Di sana salah satu paslon yaitu yang petahana dulu Ahok itu kan dia ngomong dia bisa dia nggak bisa bakal ngebelain kalau itu bukan hak kalian gitu, intinya Betul, gitu. betul. Ada kalian gitu. Jadi sebenarnya argumen yang diinin sama warga misalnya dia udah nempatin misalnya udah berapa puluh tahun begitu, menurut gue selama itu maksudnya tanah itu nggak ada sertifikat kepemilikannya ya nggak bisa dibenarkan juga sebenarnya. Mereka menempati itu kan sebenarnya waktu itu juga pemerintah provinsi DKI waktu itu kan menawarkan solusi ya untuk mereka direlokasi ke rumah susun kan waktu itu Ya, betul. programnya kan itu untuk yang rumah susun. Hmm. Dan waktu itu kan dipermudah waktu itu setahu gue untuk mereka direlokasi ke rumah susun dan bakal jadi ya selamanya punya punya dia gitu. Hmm. Tapi gue nggak tahu proses politiknya seperti apa sehingga malah mereka
bakal tetap di situ, tetap di situ. Nah, memang seharusnya ya objek vital nasional itu benar, memang harus jauh dari ini, jauh dari kerumunan atau pemukiman. Terutama Hmm. apalagi ini ya yang menyangkut seputar yang rawan bencana. Ya, memang bencana atau mudah menimbulkan resiko gitu kayak meledak, ya kan segala Meledak macam. terus keracunan gitu-gitu kan emang harus nggak boleh dekat dari pemukiman kan, harus ada buffer zone-nya kan. Dan setahu gue juga sebelum dibangun depo begitu kan prosesnya juga akan ada pembebasan lahan kan, kalau misalnya akan dibangun pasti akan dibebaskan kan lahan sekitar, misalnya dibayar sama Pertamina gitu kan, diganti rugi. Tapi gue nggak tahu kenapa sekarang kan bisa sedekat itu. Awalnya kan dulu katanya jauh banget kan ininya Ya, dari betul. pemukiman, Jadi dulu banget. jauh. Jadi masyarakat daerah Pelumpang itulah atau Tanah Merah itulah yang mendekatkan diri ke depo. Betul, makanya makanya kan dulu katanya Hmm. awalnya jauh banget dari pemukiman, tapi kan Bahkan gak ada sampai pemukiman di daerah situ. Sama kayak Pelindo atau objek vital lainnya ya dia sendirian katanya sih dulu gitu. sekarang malah kan nempel kan bro kan. Nah, Hmm. gue nggak tahu prosesnya, katanya kan banyak mereka ininya deal-deal politik begitu sehingga kan mereka bisa nempatin itu. Nah, mungkin ini jadi ini ya korban politik juga sebenarnya ini Ya, mereka, jadi ya, mereka tuh korban nggak politik tahu. elektoral itu katanya. Ini sebenarnya kan bisa mengancam nyawa mereka, gila. Sekarang kan kejadian makanya ini, tapi sekarang kan udah diputusin ya yang dipindah, ini depo Pertamina kan dia tak pindah ke ini Pelindo ya sekarang. Oh, jadi gini. Ini yang gue baca dan gue tonton gitu. Jadi dari Stevie Wonder didatengin juru bicara dan segala macamnya. Jadi gini, perpindahan depo itu benar mungkin jadi salah satu solusi dan keputusan gitu ya. Cuma depo itu kan nggak bisa ujuk-ujuk bro dipindahin, ya kan? Ya, Nggak bisa ya, diujuk-ujuk dipindahin dan maksudnya butuh waktu juga. Dan selama iya, waktu itu kan nggak mungkin nggak produksi kan, ya kan? iya betul. Soalnya itu adalah penyimpanan 20% eh, kebutuhan bahan bakar Jabodetabek. Jadi cukup Iya, betul. cukup besar gitu kan dia penyimpanannya. Dan ya lu nggak bisa ujuk-ujuk kayak besok langsung pindah di Depok ke Pelindo, nggak bisa Iya, ya kan, butuh pembangunan mungkin 1 tahun 2 tahun 3 tahun gitu ya paling lama. targetnya bahkan 2025 ya, 2025 Bisa itunya. jadi, bisa jadi ya kan, bisa jadi. Sedangkan masuk 20% ya. Iya, Jadi jadi nggak mungkin mus all stop nih operasionalnya. Nah, menganggap nah, ini kan lumayan tinggi juga ininya supply-nya kan 20% ke iya. Jabodetabek. Hmm. Jadi dari apa namanya salah satu pernyataan dari juru bicara Menteri BUMN kita itu ya tetap harus dibikin buffer zone-nya. Cuma Tetap. belum di keputusan nih apakah orang-orang ini buffer zone itu dibikin itu dengan yang tadi digeser Pelindo terus dan langsung, atau ya rumah-rumah warga ini harus digusur yang jarak dari 50 meter dari si temboknya depo ini gitu Ya. jaraknya. Jadi masih perdebatan dan gue lihat sih apa namanya udah ada keputusan-keputusan cuma belum titik terang banget lah maksudnya. Cuma udah ada keputusan. Nah, terus tapi ini sebelum lanjut lebih jauh kita juga ini ya. Jadi pembahasan kita ini enggak bukan menyudutkan. Tetap kita berasas kemanusiaan, kita tetap respect dan bela Iya. sungkawa sama orang-orang Pelumpang ini yang jadi korban atau keluarganya korban. Jadi jangan misalkan menyerang kalian kok nggak pikirin ini segala macam. Yang kita omongin adalah fakta-fakta dan apa yang seharusnya terjadi cuma tidak terjadi, dan sebaiknya seperti apa. Jadi bukannya kita nggak peduli dan nggak respect sama keluarga korban, karena ya kalau kita misalkan ada posisi keluarga korban juga kita pasti pengennya Pertamina aja yang pindah kan, gue udah di sini udah dari nenek gue gitu kan. Cuma kita Betul. ngomongin untuk biar nggak terjadi lagi, dan ya biar jangan sampai, soalnya ada yang kayak gini bro, nanti kalau misalkan
Pertamina yang pindah ya kan? Berarti kan masyarakat ini dibiarkan ilegal dan menjadi seperti Nah, sah, ya kan? ini Seperti sah. yang mau gue Nanti di juga. tempat lain bisa kayak gitu juga, nanti orang Nah, deket aja ke objek vital, misalnya objek vital PLN atau apa, objek vital di ya, misalnya di Kalimantan atau apa segala macam kan, banyak tuh objek vital kan. Nanti dia matokin tuh. tanah, terus nanti pas udah terjadi suatu kejadian, misal daerah pertambangan tiba-tiba tanahnya longsor, hancur semua rumah pemukiman, terus dia salahin tambangnya suruh geser, ya kan? Atau apanya, PLN suruh geser, nanti seenak-enaknya udel masyarakat, sedangkan kita setuju masyarakat itu harus dijadikan apa ya, salah satu prioritas utama buat bangsa dan negara. Cuma nggak bisa kalian semau-maunya guys, sebagai masyarakat ada peraturan-peraturan juga yang harus kalian ikutin, jadi jangan Ya, seenaknya ini gue nenek kalian. mau nanggepin nih bro, gue mau Hmm, nanggepin nih. Eh, kita kan ini ngakunya sebagai negara hukum kan, kan hukum ya, di atas segalanya gitu. Tapi yang gue miris, miris banget di sini ya. Kenapa seakan-akan negara itu kan kalah gitu sama sekelompok masalah warga lah gitu. ya, Ya, sama keluarga, sama gitu. masalah. Sebenarnya kan ini memang haknya Pertamina sebenarnya di sini. Betul. Dan sebenarnya kan yang tugasnya merelokasi warga itu kan sebenarnya bukan Pertamina sebenarnya, tapi Pemprov. pengadilan atau enggak Pempropnya pemerintah daerahnya di sini yang punya Hmm, kewajiban untuk menggusur warganya. Jadi bukan Pertamina. Makanya keliru banget kalau ada yang nyalahin Pertamina betul. sebenarnya di sini. Gue mengkritik banget pihak yang menyalahkan Pertamina. Lah, udah tahu ini objek yang rawan banget, kenapa di situ ada pemukiman? Jelas-jelas di situ dulu nggak pernah ada pemukiman, tapi kenapa Pemprov membiarkan warganya tinggal di situ? Mereka nggak mikirin keselamatan warganya? Ini perlu dipertanyakan juga sama Pemprov. Kenapa mereka membiarkan? Nah, katanya kan itu udah ada kontraknya. Nah, maka ini gue mengkritik banget pihak-pihak tertentu ya Hmm, yang seenak jidatnya gitu memberikan jaminan atau janji. Ini gue terlepas dari siapapun ya, tapi gue mengkritik banget sama orang-orang yang menjanjikan ya sesuatu yang berbahaya gitu. Ini kan betul. dia adalahnya kan sekarang kontrak politik tuh, mereka makanya bisa tinggal di situ. Makanya siapa dulu yang memberikan kontrak politik itu gue juga nggak tahu kenapa mereka bisa tinggal di situ netep, dan sekarang kan mereka juga yang kena imbasnya kan sekarang. Betul. Makanya Betul. nggak ngotak banget ini yang memberikan janji-janji politik ini, sehingga kan yang dikorbankan sekarang warganya. Padahal kan dulu gue ingat banget pas pemerintahan yang zamannya Ahok kan sudah diberikan ini kan sebenarnya solusi gitu untuk mereka direlokasi ya ke rumah susun, mau nggak mau yang memang harus di rumah susun sebenarnya. Soalnya kalau di daerah Jakarta itu memang satu-satunya cara untuk mengatasi rumah-rumah yang begitu ya rumah susun sebenarnya, nggak ada jalan lain. Betul. Ini sama kayak kasusnya, misal ini sedikit apa namanya, out of topic sedikit. Kayak contohnya misalnya orang-orang yang matok rumahnya udah puluhan tahun di bantaran kali misalnya. Kan. Ya udah tahu belakang lu kali dan itu tanah lu ilegal. Lu malah berharap nggak banjir, sedangkan banjir gara-gara lu, ya kan? Kagak mau digusur, marah-marah bilang ganti rugi lah. Kan Ahok pernah bilang, lu minta ganti rugi udah bagus, lu nggak gue penjarain, ya kan? Udah Aja. mau dibikin kasus. Nah, ini menurut gua terlepas dari segala macam, ada politik elektoral segala macam, menurut gua emang masyarakat kita itu masih semena-mena bro. Mereka masih pengen sesuka dia karena mereka berdalil, kita masyarakat, kita prioritas utama. Betul, kalian prioritas utamanya pemerintah. Cuma ada aturan-aturan juga yang sebenarnya sangat masuk akal. Contoh, lu Ya, deket gitu. lu satu tembok sama SPBU. Bukan SPBU, malah deponya. Ya kalau meledak terus lu salahin Pertaminanya, lu dong minggir, ya kan? Menjauh, jangan. Terus misalnya orang di bantaran kali, terus kok rumah saya banjir? Lah orang musia dibikin normalisasi, lu malah di atas tanah kalinya. Kamar nih. Ya salah lu,
Ya kan, misalnya lu misalnya PLN gitu ya, kan salah satu objek vital juga tuh PLN. Misalnya ini kebetulan sih gua nggak tahu deh di Indopower tuh ada pemukiman apa enggak dekatnya. Misalnya terus tiba-tiba rumah lu kesambar petir atau listriknya bocor, lu ada yang mati kejang karena listrik. Ya salah lu sih menurut gua. Udah tahu di dekat PLN itu berbahaya, di dekat depo itu berbahaya, di bantaran sungai itu berbahaya, lu tempatin. Ya kan? Itu sangat masuk Iya, akal banget dan gue sangat ya sorry to say menurut gue sih masyarakatnya lu yang salah. Pemerintah soalnya di posisi ada kayak gini deh. Ini yang gue baca selama kurang lebih gue ikutin kasus ini. Jadi gini, kalau pemerintah relokasi ya kan, ya, marah nih deh warga, ya kan. Marah marah hmm, banget. Bahkan itu ketua RW-nya kalau nonton di TV, di YouTube gitu segala macam, ketua RW itu minta Pertamina ya yang dipindahin, ya kan. iya, Nah, iya, itu kan logikanya kayak misalnya nih, gue punya satu tanah gitu ya. Terus tiba-tiba, terus gue bikin bangunannya tapi cuma 3/4. Seperempatnya ini biar misalnya gue pengen tanam atau apa biar ada atau buat ada privacy gitu ya di rumah gue. Tapi tiba-tiba di iya, tanah 1/4 ini ada lu nih masuk orang antah berantah ya kan. Nah, iya, gua udah terus mungkin karena gua ayo ya udahlah segala macam apa namanya, ya udahlah gua nggak permasalahin lu, cuma gua udah bilang gua misalnya suka main musik nih ya, jadi gua mungkin berisik malam-malam karena gua lagi main musik atau segala macam. Nah, terus tiba-tiba suatu hari lu marah malam karena lu merasa keberisikan gua main musik. Ya salah lu, udah tahu udah di rumah orang, nggak ada ilegal, nggak apa namanya, nggak izin, lu terus marah-marah main tuan rumah ya kan. Logikanya makanya jangan dibalik-balik sih menurut gua. Ya lu sih yang salah sih menurut gua mah, terlepas dari betul. pemerintah. Nah tapi kalau misalkan pemerintah nih bikin nih direlokasi di Pelindo, nanti ditanya lagi uangnya dari mana, terus bikin apa namanya defisit uangnya si Pertamina apa enggak, terus kenapa pemerintah kalah sama warga, ya kan, Iya. terus segala macam. Jadi apapun keputusannya bakal disalahin gitu. Jadi sangat berat nih buat pemerintah dan Pertamina untuk Wah, tanggung jawab ini. sebenarnya gue juga menyayangkan ya, ini sikapnya, memutuskan kalau Pertamina yang pindah ya sebenarnya. Mm-mm. Soalnya itu melegitimasi ini ya, kalau hukum tuh ya kalah gitu sama sekelompok orang begitu, sekelompok massa gitu. Makanya gue Mm-mm. sangat menyayangkan putusan kemarin. Oke gitu, maksudnya kan mereka warga patut dilindungi, tapi kan nggak ada banyak cara gitu kan, mereka kan sekarang mau nggak mau memang harus direlokasi sebenarnya lah. Kenapa Pertamina yang harus pindah? Makanya gue juga bingung kenapa Iya, mikirnya kok kebalik gitu. Makanya kayak betul. logika mereka tuh lah, kenapa mereka yang pindah lah, otomatis mereka kan membenarkan kelakuan ini kan, kelakuan para yang menempatin secara ilegal kan. Ilegal Nah, ini ya. nanti takutnya banyak warga kan di seluruh Indonesia yang meniru begitu. Lu tahu sendiri kan objek vital kita Banyak tersebar tersebar di itu lumayan mana-mana, banyak, betul. Nah, dan iya, itu kan betul banget. punya zone, rata-rata kan punya buffer zone yang lumayan gitu. Nah, nanti kalau ada yang di Jakarta aja ininya bisa gitu, kenapa kita enggak? Nah, nanti kan kita takutnya kayak gitu. Betul. Makanya gue menyayangkan banget keputusannya yang kemarin gitu ya, Menteri BUMN kita. Gue agak di sini agak sedikit mengkritik ya keputusan yang dari Menteri BUMN kita. Hmm. Apalagi kan gue dengar tadi Direktur Pertamina kan dicopot kan katanya ini. eh Ya enggak baru ini, nggak tahu deh, nggak tahu, belum baru belum tadi berapa jam yang lalu deh kayaknya di ini gue lihat Direktur Pertamina dicopot. Nah, iya jadi banyak yang kena imbas. Cuma eh Hmm. gua mungkin bisa mengerti nih saat mereka mengambil kebijakan karena gini. Mereka kan melakukan perhitungan kata juru bicaranya dan setelah perhitungannya mereka bisa menggunakan uangnya Pertamina tanpa menggunakan APBN untuk memindahkan depo nih Des. Jadi mereka bilang. Jadi mereka hitung, kau bangun depo, dipindahin, geser dikit, kita yang ngalah berapa. Karena gue mikir gini, ya misalnya gue jadi Erick Thohir sama Direktur Pertamina. Ya, kalau kita relokasi, ya kan, misalnya relokasi nih ya,
kita bikin masyarakatnya marah pertama, terus dana dari APB dari dan terus kita mesti ribet-ribet sama Pemprov, terus masyarakatnya juga eh apa namanya, ya bakal marah gitu, bakal ada perlawanan, bener kan? Pasti ada perlawanan Ya, kan? Karena yang kayak dibilang masyarakat tuh pasti nggak mau dia main pindah-pindahin aja pak, walaupun ilegal mereka udah nggak peduli des, mereka udah hidup di situ dari zaman neneknya dia, jadi mereka udah nganggep itu nggak ilegal, jadi kan sesuai katanya Hitler, sesuatu yang salah jika dibiarkan terus menerus akan dianggap benar. Jadi menurut gue ya, mereka udah nganggap ini benar bahwa gue tinggal di situ tuh nggak ilegal, ya udah gue ada kok IMB-nya, kontraknya 3 tahun dari gubernur langsung. Nah ya kan, jadi ya. mereka menganggap benar ya kan, nggak salah juga, mungkin mereka nggak tahu aja peraturan yang sebenarnya itu seperti apa dan kayak gimana gitu kan, dan mereka kan nggak expect bakal meledak gitu kan, Iya, ya betul. pikiran bodohnya kan gitu mesti eh ya gue percayalah Pertamina nggak meledak gitu ya kan, bisa aja kan alasannya kayak gitu. Nah, Nah bisa bisa. setelah mereka menimbang, karena kan pertimbangannya antara lu dimarahin masyarakat atau lu rugi perusahaan, tapi perusahaannya pun udah kaya kan, perusahaan Pertamina ya kan, salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia. Terus mereka hitung-hitung ya mereka punya uangnya dan cukup, nggak perlu minta suntikan modal dari APBN, ya udah mereka pasti memilih itu daripada makin ricuh lagi, bener gak? Kalau gue sih Itu mikirnya iya. gitu ya, kalau gue misalnya jadi policy makernya, bukan policy maker, sebagai salah satu pengambil keputusannya, kalau kayak gue jadi direktur atau menteri BUMN, pasti gue mikirnya gitu, karena masa ini ya bakal marah, dan bukannya masalah kalah, cuma ini kebijaksanaan yang biar masyarakatnya at least tenang dulu, mungkin kan setelah tenang terus sudah dipindahin, abis itu nanti dibikin buffer zone kan bisa aja. Jadi ibarat kata nih, ini yang penting nih Makanya dialus-alusin dulu, disayang-sayang, ya udah iya kita yang pindah, nanti udah tenang baru direlokasi dengan baik-baik, bisa aja kan kayak gitu. tapi gua agak bingung juga kenapa terkesan terburu-buru gitu mengambil keputusannya gitu kan, seharusnya ya nggak secepat itu gitu untuk memutuskan kalau bakal pindah ke kemana gitu kan. Kalau sekarang kan ke Pelindo katanya. Nah, Hmm. menurut gua juga terlalu ceroboh gitu. Ya mungkin benar kata lu, untuk menghindari terjadinya konflik lagi kan, udah musibah kebakaran nih, kalau ditambah ini konflik lagi, ya mau nanti kan nama Pertaminanya yang bakal jelek kan, apalagi kan sahamnya nanti gimana gitu kan, pasti banyak yang dipikirin juga sama Pertaminanya Iya. gitu. Dan masalahnya juga, ini sangat asumsi ya, ini sama sekali nggak tahu benar apa enggak, ya kan, isu-isunya kan Menteri Erick Thohir ini dicalonin, digadang-gadang jadi wapres ya kan. Nah kalau dia bikin kesimpulan yang nggak pro populis, kan ini des, bisa elektoralnya bisa hancur dan dia nggak jadi wapres kan. Asumsi, siapa tahu, karena kan udah terbukti nih kebijakan politik yang jahat tapi terkesan merakyat itu efektif untuk meningkatkan elektoral des, ya kan, Iya, terbukti iya. nih ya kan, udah banyak, udah ada salah satu contoh kasusnya ya ini, terbukti kayak kesannya. Lu bayangin misalnya lu orang, ya kan, masyarakat nggak semuanya aware politik dan nggak semuanya punya apa ya, apa namanya, daya pengetahuan yang tinggi tentang politik, dan apakah mereka dibodohi apa enggak des, ya kan, nggak Iya. semuanya kan. Dan ibu-ibu kayak gitu misalnya tiba-tiba dia dulu pengen diancam, pengen digusur sama Ahok, tiba-tiba datang nih salah satu calon gubernur bilang kalian nggak bakal Iya. digusur, kita kasih kalian izin, kita kasih kalian ini, itu kan terdengar sangat manis dan sangat baik hati kan des, padahal lu Betul. dikasih di sebelahnya bom ya kan. Iya, makanya. Iya, kayak eh kebijakan-kebijakan politik untuk elektoral yang jahat ini dan merugikan masyarakat, Makanya ya gue kan harus bilang, di stop sih, harus diminimalisir sih menurut gua. ini kan gue tadi bilang kalau mereka ini sebenarnya ya korban janji politik sebenarnya awalnya kan.
dari gubernur sebelumnya gitu kan dia menerbitkan IMB kan gubernur yang sebelumnya, makanya kan mereka bisa mendirikan bangunan di situ kan. Mm-mm. Dan ini kalau kayak ada yang ada ini beberapa cuma apa ya, kayak kata-kata dari orang-orang ya, kata-kata dari orang kayak kayak teman-teman kantor gua atau siapa. Ya udah lu rasain, lu mau dipindahin biar aman gak mau kan? Ya udah, sekarang Iya lu makanya, terima buahnya. iya betul. Nah, Jadi gitu. nggak bisa nyalahin orang yang berkata kayak gitu sebenarnya, soalnya Iya. kan Mereka yang mau. tawarin sebenarnya, iya Iya. makanya. Dan gak bisa nyalain politik elektoral yang jahat ini karena gini, kalau misalkan masyarakatnya pinter dan mereka tahu bahaya, politik Ya, elektoral yang jahat ini, kebijakan yang jahat ini nggak bakal bisa kemakan, ngerti gak? betul. Iya kan? Betul. Misalnya dia janjiin Iya, mau bikin IMB tapi sebelahnya depo Pertamina. Kalau gua ya gak mau lah, ngapain gua disuruh tidur sebelah bom yang nggak tahu kapan meledaknya ya kan? iya betul betul. Iya, jadi menurut banyak deh teman-teman gue, padahal teman-teman gue wilayahnya dekat-dekat Pelumpang situ, cuma lebih ke misalnya kayak Warakas segala macam. Pokoknya dekat situ tapi radius mungkin 3 kilometer gitu ya, 2 kilometer dari Pelumpang. Mereka bilang ya kalian kan yang mau tinggal situ ya sekarang nikmatin deh. Jadi masyarakatnya juga ada masyarakat yang setuju sama pemerintah dan tahu bahwa ya lu sih yang salah, lu minta-minta pemerintah udah tahu udah mau dikasih rusun lu nya nggak mau dan segala macamnya, menolak demo apa segala macam. Sekarang gila meledak meledak salahin pemerintah lagi nggak mikirin masyarakat. Giliran pemerintah mau relokasi dibilang katanya jauh, bilang Iya ini betul. bilang itu. Ya ya udah sekarang terima akibatnya ya kan. Iya. Mirisnya itu mereka kalau nggak mau direlokasi itu alasannya pertama jauh, terus ya Udah lama tinggal mahal. situ. Padahal tuh di zaman itu gua rasa ya itu programnya itu emang emang harus gitu, soalnya untuk rumah susun itu, soalnya satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan rumah warga DKI ya emang mau nggak mau harus rusun sebenarnya, nggak bisa berharap dengan rumah petak lagi, udah Iya nggak mungkin, dong. makanya Nggak mungkin tempatnya kan nggak mungkin. gimana? Karena kita kalau mau ngeharapin yang rumah petak, anjir itu bisa biayanya berapa gitu, nah makanya Bukan satu-satunya masalah cara ya biaya emang. doang, tanahnya di mana orang Jakarta lu datang kan dari Lombok, Jakarta sempit bener. Iya makanya kayak udah tahu kayak gitu, makanya kenapa tetap mau mendirikan bangunan di situ, makanya kayak ya pengetahuan warga juga sih yang masih rendah banget, makanya Iya, di diiming-imingi sama janji yang kayak gitu mereka mau gitu, padahal kan iya, itu ya nempatin lu di jurang mau itu. iya. Nah, kalau misalkan kita ini maksudnya gue yakin warga juga tuh apa ya? Kayak mungkin ada yang sadar gak sadar gitu, maksud gue tuh kayak mereka tuh Iya ada. nggak tahu kalau mereka lagi dibodohi gitu. Iya iya. Kalau mereka lagi dibodohi karena ya ibarat kata gini, misalnya gue udah tinggal dari zaman nenek gue, ya gue taunya terus dari zaman nenek gue nggak pernah meledak gitu ya. Ya udah gue taunya aman-aman aja gitu kan. Dan gue nggak bakal Betul. sangka kalau ini bakal meledak. Padahal ya resiko itu bisa terjadi dan terjadi gitu kan. Iya. Jadi ya mungkin warga bisa dibilang nggak salah 100%, pemerintah juga nggak salah 100%. Cuma ya seharusnya mitigasi resikonya ya emang lu harus berbesar hati atau menerima dan jangan merepotkan gitu ya. Kan kalau direlokasi lu bisa aja dikasih uang ganti rugi atau misalkan lu dapat rusunnya kan katanya kan bisa ditinggalin selamanya segala macem. Ya udah lu mau yang terbaik apa enggak? Masalahnya itu kadang kan pilihan itu adalah pilihan buruk sama buruk. Nah, lu pilih tuh di antara pilihan buruk itu mana yang sekiranya lebih baik, bener kan? Pindah buruk Iya nih. betul. Tapi tidur nggak tahu kapan meledaknya itu juga buruk. Nah, lu pilih mau pilih mana dan warga memilih eh,
untuk tidur sebelah dalam tanda kutip bom, ya udah pas bomnya meledak jangan salahin siapa-siapa dong, gitu sih. Makanya kan kemarin banyak yang mengkritik juga itu warga kan. Bukannya Mm-mm, mereka nggak respon, cuma kan ya harus sadar gitu itu kan harus ya sadar, resiko ditanggung sendiri gitu. Kan betul. udah bagus kan waktu itu ditawarin gitu kan pindah ke rumah susun segalanya itu. Mm-mm. Terus kan jadi tapi kan mereka dengan berbagai banyak alasan nggak mau ya udah tinggal berarti ya emang terima risiko. Tapi yang gue iniin ya kenapa kayak Pemprov juga itu kayak nggak punya ini gitu kayak membiarkan padahal kan gue tahu mereka pasti kan orang-orang berpendidikan gitu yang paham gitu akan resikonya gitu tapi kenapa kayak mereka ya seakan-akan tutup mata begitu ya mungkin karena gubernurnya ya dulu punya janji politik ya Iya itu kan, jadi ya janji mau nggak mau janji kampanyenya nggak bakal digusur des, gimana. iya betul berarti mereka ya emang korban dari proses politik sebenarnya. Iya, jadi yang tadi gue bilang ini ada eh ya bisa dibilang salah satu proses politik elektoral yang jahat, ya bisa dibilang eh, dengan memanfaatkan kebodohan warga, kalau menurut gue sih. Jadi ada warga yang bisa dibodohi gitu ya, dan ini efektif untuk ningkatin elektoral si calon pemimpin ini, dan dia Iya. terbukti akhirnya eh menang, tapi ya terbukti juga bahwa itu adalah salah satu kejahatan juga gitu kan. Iya, makanya ini harusnya menjadi pelajaran ya bagi kedua belah pihak, pemerintah, terus politikus sama warga juga gitu. Kalau dari masyarakatnya mereka harus sadar lah gitu. Intinya kalau mereka dijanjikan sesuatu itu ya mestinya harus ya cari tahu dulu gitu. Itu realistis atau enggak begitu sebenarnya. Semua ini ya, semua janji-janji politikus atau pemerintah ya harusnya warga juga harus lebih aware gitu. Dan kalau dari politikus ya lu kalau ngejanjiin oh lu boleh kalau lu pencitraan atau apa demi lu kepilih atau politik elektoral lu biar biar meningkat gitu elektabilitas boleh cuma jangan mengorbankan warga juga gitu jangan menempatkan warga itu di sesuatu yang bahaya begitu contohnya seperti ini kan kan sekarang udah terbukti nih menelan korban jiwa lah gitu sekarang siapa yang disalahin kan sekarang nggak Jadi bisa nyalahin salah-salahan. satu ya makanya jadi salah-salahan kan sebenarnya sekarang. Hmm. Makanya ini semua pihak sih. Dan dari segi pemerintah misalnya Pertamina sebenarnya mereka juga harusnya ya aware gitu kalau 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 ada warga yang mendekati buffer zone-nya ya harusnya mereka ya memberikan inilah ya maksudnya kritik gitu atau enggak memberikan masukan ke pemerintah daerah gitu. Hmm, Harusnya kan mereka bisa koordinasi sebenarnya betul. sama pemerintah daerah. Kalau ini nih berbahaya gitu objek vital nasional kalau harus punya buffer zone kalau enggak ya gue nggak tanggung resiko begitu seharusnya kan Ya. mereka kan harusnya koordinasi begitu Hmm. makanya di sini juga Pertamina kayak tutup mata aja gitu walaupun itu bukan ranah mereka sebenarnya untuk itu Masalah kan tapi udah kan mereka dikasih IMB 3 tahun, Des. ya itu Gimana? makanya ini sebenarnya kayak ya tumpang tindih gitu Hmm. gimana di Jadi soalnya yang dari yang gue dengar ya, jadi Komisi 7 itu udah ngingetin katanya tuh berkali-kali. Artinya kan kalau berkali-kali artinya mungkin lebih dari satu ya, berarti kan mungkin 2 kali, 3 kali gitu ya. Dan ternyata nggak ada apa ya, nggak ada hasil nyata bahwa apa yang mereka suarakan tuh didengar gitu kan, atau solusi yang ditawarkan tuh dilakuin. Jadi sama Pemprov gitu ya. Nah, mungkin juga Pertamina, mungkin ya, gue belum dengar keterangannya, mungkin juga dia udah ngomong ke Pemprov atau koordinasi, cuma kalau dia nggak kerjain kan itu di iya luar betul kuasanya Pertamina. Jadi betul di puasanya itu ibarat kata antara ini tuh kayak Pertamina nih dijadiin korban karena salah satu pendukung si fanatik si calon pemimpin ini bilang kayak ini adalah karena ada banyak depo-depo juga yang meledak di daerah-daerah lain kayak di Cilacap, Balongan segala macam, dibilangnya pengelolaan Pertamina yang buruk. Oke, mungkin pengelolaannya buruk, cuma dibantah lagi.
misalkan ada kecelakaan mobil, kita mesti tahu kecelakaannya ini apa karena supirnya ngantuk, apa rem blong, apa segala macam. Dan yang kita nggak mungkin salahin adalah merek dari mobil itu. Iya, Kan betul nggak betul. mungkin. Misalnya mobil BMW nih misalnya ya, oh ketabrakan. Pasti kita tanya kenapa bisa, korbannya berapa, kecepatannya berapa mungkin atau segala penyebabnya apa. Bukan emang ya BMW bikin orang kecelakaan. Nggak mungkin kan? Dan itu pun Iya. sama, bukannya Pertamina kita ada ini meledak apa segala macam. Oh Pertamina nih, emang nih Pertamina bikin meledak. Gue yakin gak ada sedikit pun niat Pertamina bikin meledak loh. Orang itu kan ruginya mungkin triliun kali. Makanya gue juga nggak habis pikir itu kenapa Iya, itu argumennya itu argumen. nggak masuk kemarin Iya. yang botak kayak itu Iya, gue nggak mungkin. kemarin tuh ya, mereka Masuk sebenarnya akal. di Lamina itu nggak bisa disalahin sama sekali sebenarnya soalnya Mm-mm. bukan ranahnya soal di sini tuh yang harusnya bertanggung jawab itu kan pemprov di sini sebenarnya soalnya itu kan yang pertama warganya terus yang mengeluarkan IMB-nya juga kan pemerintah provinsi Mm-mm. Dan mungkin yang iya benar. dan salah satu yang memaksa juga masyarakat ya. Jadi menurut gue salah dua itu sih. Makanya kalau sekarang terjadi kayak Pemprov kan seakan-akan sekarang lepas tangan sekarang Pemprovnya kan. Makanya kayak hah, langsung kayak mau menyalahkan Pertamina kan sekarang padahal kan Mm. Pertamina di tanah-tanahnya dia mau terjadi sesuatu juga kan ya tanah-tanah gua gitu kan apapun yang gua lakuin gitu kan itu hak gue kan logikanya seperti itu nggak bisa lu Iya, salahin itu betul. kan punya gue gitu kan Iya, ini kan lo yang datang, lo yang ikutin aturan main gua dong musinya, ya kan gitu. Cuma kan ya ya kan negara ini kan demokrasinya kan udah dibilang ada isu-isu bahwa ya demokrasi itu kekurangannya membuat orang-orang bodoh itu punya suara yang sama value-nya dengan orang-orang ahli-ahli. Jadinya ya orang-orang bodoh ini didengerin dan dia bisa jadi kesimpulan dan bisa jadi putusan bahkan atau kebijakan. Ya udah. rata yang speak up juga orang-orang yang cuma bisa speak up doang tanpa bisa mikir sekarang kan kalau kekurangannya negara demokrasi kan sebenarnya itu gitu antara yang punya otak sama yang nggak punya kan sama-sama suaranya sama gitu kan di Oh, ini gitu sama. Didengarnya dan, sama. ya, dan sebenarnya kan kalau yang rata-rata nih ya rata-rata yang berani speak up itu atau yang berani berbicara itu kan rata-rata mereka yang ini ya kan yang nggak terlalu ini gitu nggak terlalu paham gitu ininya. Hmm. Yang penting Sekarang kan yang asal penting berani bersuara aja. asal lu punya masa berani bersuara udah lu jadi orang penting sekarang Iya. Dan dianggap tanpa menyuarakan suara masyarakat banyak. Padahal peduli segelintir orang doang. tanpa peduli background lu misalnya ahli bidang apa asal lu punya masa terus berani bersuara apa ya udah lu bakal dapat kekuasaan gitu makanya miris banget gitu gua. Betul. Makanya sih kalau dari gue sih sebenarnya udah stop kita politisasi masyarakat kita yang mungkin masih kurang pemahaman ya gitu ya. Kalau orang-orang masyarakat yang udah punya pemahaman susah deh dipolitisasi. Masyarakat yang punya pemahaman aja gampang dibodohi, apalagi masyarakat yang nggak punya pemahaman gitu kan. Nah, kita stop bodohi mereka dengan kebijakan-kebijakan yang menjadi bom waktu gitu. Dan sekarang kita fokus untuk ini ya, membantu teman-teman kita yang lagi kesusahan dan memastikan mereka yang luka bisa sembuh dan aktivitas normal, yang misalkan rumahnya hancur segala macam bisa kembali mungkin dapat bantuan di renovasi atau segala macam. Dan ini jadi pelajaran, dan tolong untuk yang apa namanya ya, yang rumahnya masih di buffer zone, tolong sadar diri sih menurut gua. Lu jangan nanti kalau misalnya amit-amit ini kebakaran untuk kedua kalinya terus lu masih salahin pemerintah. Kalau gua sih lu 100.000% lu yang salah. Kalau lu misalnya masih nggak mau direlokasi, masih mau nempel sama depo, terus suatu saat amit-amit depo yang meledak lagi terus lu marah-marah ke pemerintah lagi,
kalau gue jadi kalau gue jadi pemerintah nggak gue dengerin lu dia. Lu kamu bacot kalau Memang gua. maunya pasti mikirnya gitu selalu. Tapi kan di sini kan pemerintah juga kan udah diamanatkan sama Oh, undang-undang kalau ya. ya melindungi rakyat. Cuma kan memang harus ada koridornya gitu. Iya. Ya melindungi Ih, melindungi rakyat cuma rakyatnya harus bisa melindungi diri sendiri dong. Yang paling bisa melindungi diri lu kan diri lu sendiri. Bukan. diberikan bantuan gitu untuk ya Ya, untuk betul. pindah. Itu Mm-mm. mungkin bisa jadi jalan. Nah, Ya kan udah banyak juga orang-orang yang open donasi dan katanya di beberapa kalau PMI itu udah mulai menutup karena udah terlalu banyak donasi katanya sih, udah terlalu cukup untuk makanan, logistik segala macam. Jadi gua senang banget sih dengarnya masalah yang kayak gitu cuma kita harap masalahnya cepat selesai dan cepat ini ya dapat solusi atau kebijakan yang eh tepat lah, tepat untuk di situasi yang sekarang nggak ada masalah sih menurut gua. Karena kan berharap kita juga nggak tahu konsiderasi dari berharap kebijakan nih itu kan. nggak cuma ini sebenarnya gue berharap sih pemerintah provinsi gitu sekarang berani lah gitu mengambil langkah sama yang memang yang harus yang direlokasi gitu terutama yang di bantaran yang pertama di bantaran sungai yang di pinggiran KR yang di pinggiran rel itu tuh sebenarnya mesti harus direlokasi sebenarnya. Nah, gue harap dengan kejadian itu ya pemerintah provinsi sekarang belajar gitu kalau Mm-mm. yang memang harus direlokasi ya silahkan direlokasi gitu jangan kalau gue yakin ya kalau maksudnya kalau warga diberikan pemahaman juga terus komunikasinya bagus begitu gue yakin lah ya, rakyat juga pasti bakal bisa menerima gitu oke mungkin ada beberapa yang bakal menolak tapi gue yakin kalau masyarakat diberikan pemahaman terus dijelaskan nanti misalnya kalau terjadi ini dampaknya bakal begini gue yakin juga masyarakat juga pasti bakal ngerti gitu Betul. itu makanya nggak cuma kejadian ini nanti kan yang di pinggiran kali kan nanti ininya banjir. Nah, itu sebenarnya ya memang harus direlokasi begitu. Nggak cuma ini doang sebenarnya yang jadi fokus perhatian pemerintah provinsi sekarang gitu. Setuju. Pokoknya semoga pemerintah provinsinya berani bersikap tegas, masyarakatnya juga bisa diajak untuk kerjasama dan diskusi, dan Pertamina Menuntut juga udah iya tanggung jawab. Jadi semoga masalah cepat selesai ya kan. dari segi masyarakatnya juga gue juga pengen memberikan masukan. Kalau diajak inilah ya gitu istilahnya bermusyawarah atau apa gitu, please jangan langsung nolak begitu. Setidaknya dengerin lah ya ini solusinya yang ditawarin apa begitu kan. Siapa tahu memang ya lebih bagus gitu sama yang diberikan gitu solusinya gitu. Ya, dan jangan seenak jidat kalau minta deh. Soalnya gue denger ketua RW-nya kesel banget gue sama ketua RW itu. Iya, nah, itu Apa juga. sih? Oke, lu minta ditanggung jawab pembiayaan rumah sakit, oke, ya kan. Lu yang meninggal-meninggal ini apa namanya dikuburkan apa segala macamnya, pemakamannya oke. Terus dia minta apalah renovasi rumah. Ya udah, oke deh, masuk gue masih oke. Minta Pertamina dipindahin, pengen gua aduh, kadang cuma ya mau gimana ya, mereka masyarakat banyak, gue cuma seorang ya kan, dan gue bukan pemerintah juga ya, jadi ya cukup aneh sih menurut gua. Permintaan lu kok kayak lu yang punya Indonesia ini sih menurut gua. Lu yang Iya, salah lu tapi nggak lu minta seenak hati lu. Nah, itu pelajaran penting tuh kalau jadi masyarakat. Silakan diskusi, musyawarah dengan pemerintah segala macam, berdialog, tapi iya sih jangan seenak bernegosiasi. hati lu. Indonesia bukan punya lu. Betul. Silakan bermusyawarah, silakan bernegosiasi, kita nggak nyalain, tapi minimal lu harus tahu diri gitu. Nah, Kalau itu tanah lu sih oke, kalau itu hmm, tanah lu sih gitu. Lu minta berapa juga silakan negosiasi. hmm, Ini udah legal, lu, lu nempatin tanah orang, terus iya. kejadian ini lu yang merengek nyalahin orang, anjir itu nggak ngotak menurut gua. Soalnya kalau misalkan lu punya sertifikat hak milik, nggak mungkin lu digusur, nggak mungkin lu diapain. Dan kalau misalkan terjadi Kapan udah sesuatu, pasti pemerintah atau siapapun bakal bantu dan nggak nyalain lu. Ini betul. Nah, kalau lu main hukum sekarang udah pasti fix lu kalah, soalnya lu nggak punya landasan kayak ya yang bisa dijadiin patokan hukum gitu. Lu betul nggak punya yang sertifikat. salah. Hmm. Iya, makanya Malah bisa lu udah yang digusur. malah lu yang dikena yang di penjara, Bro. Malah malah Iya. malah lu yang
yang di penjara kan. Betul, betul. Bisa jadi atau perdata kan malah lu kena rugi lagi perdata. Kalau Iya, pemerintah gugat lu perdata lu, kalau penjara sih gampang deh. Ya udah diam aja di penjara. Kalau diperdatain lu satu orang 1 miliar, ayo lo. Udah kebakar rumah diminta 1 miliar apa enggak nangis lo. iya betul. Ya menurut gua sih tapi pasti pemerintah cariin solusi. Pertamina juga sangat luar biasa sikapnya untuk langsung tanggung jawab dan masyarakatnya please untuk jangan bodoh-bodoh banget. Pemprovnya tolong eh, berani dan ya kita tunggu hasilnya yang terbaik lah Des ya. Oke. Hmm. Ya itu sih. Oke sih kalau Kita dari gua gitu. mengapresiasi kita di sini mengapresiasi semua pihak karena mau bertanggung jawab dan pemerintah juga langsung sigap ya kemarin itu. Itu Betul, sih. betul. Oke, kalau dari gua sih mungkin itu aja. Kok dari lu ada lagi, Des, mungkin? Itu sih. Gua udah gitu aja. Oke, berarti dari kasus ini semoga kita harapkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, BUMN, Pertaminanya itu sendiri, masyarakat itu bisa berdialog dan mengambil keputusan yang terbaik di situasi yang sekarang lah ya. Mungkin itu kali Des ya. Ya, betul betul. Oke, itu aja mungkin pembahasan kita di kali ini, pembahasan yang sangat seru juga sih menurut gue selama gue ngikutin ini. Dan Wah, eh jangan lupa guys komen dan subscribe gitu, komen terutama untuk pembahasan apa lagi yang harus kita bahas nih di next video. Karena seperti biasa kita bakal bahas kasus-kasus yang kontroversi dan kita bakal bahas untuk ya kita kasih fakta-faktanya atau opini-opini yang ada kita sampein dan ya kita bahas dari dua pandangan gitu. Ya pandangan dari sisi yang berbeda lah kalau bisa gitu kan. Oke, mungkin itu aja dari kasus Depo Pertamina Pelumpang ini. Gue Egan Akson. Deska Chandra See you in next video. Bye bye. juga. See Bye. you.